Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-17. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu serahkan satu urusan adalah yang qawi, yang amin, memiliki kekuatan, memiliki amanah. Pertemuan yang lalu penulis membawakan dua contoh. Pertama, berkaitan tentang malaikat yang Allah serai urusan untuk menyampaikan risalah. Malaikat Jibril memiliki sifat al-qawi, al-amin. Kemudian yang kedua, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau meminta ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Jadikan aku itu orang yang mengurusi tentang perbendaharaan bumi. Sesungguhnya aku hafidhun alim. Hafid, alim. Kemarin diterangkan, urusan keuangan itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Apalagi ini berkaitan dengan urusan keuangan perbendaharaan satu negeri. Beliau memiliki dua sifat, hafid. Seorang memiliki sifat hafid, ya, bisa menjaga, berarti amanah. Alim, memiliki pengetahuan, berarti qawi, memiliki kemampuan. Kemudian masuk pada poin yang ketiga di halaman 111. Kata Syekh, amal maudhi'us salis, adapun tempat yang ketiga, maja'a fi qissati Sulaimana alaihi salatu wassalam, datang dalam kisah Nabiullah Sulaiman ketika Nabiullah Sulaiman itu yuridu ala mangkana indahu amra ihdari arsy Bilqis malakati Saba. Ketika beliau menawarkan siapa yang di sisinya itu mampu untuk mendatangkan singgasana Malakatus Saba. Malakatus Saba, Raja Saba yang dikenal dengan Ratu Balqis. Apa kata Nabiullah Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan kepadaku singgasananya sebelum itu mereka datang kepadaku tunduk? Qala ifrit minal jin. Maka ifrit, yang ini dari golongan jin, itu mengatakan ana atika bihi qabla antakuma mim maqamika. Kata ifrit, dari kalangan jin, saya bisa mendatangkan sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu. Nanti kalau orang yang berilmu lebih hebat. Jadi sebelum kamu kedipkan matamu, itu sudah mampu. Wa ini alaihi laqawiyun amin. Perhatikan ini, syahidnya adalah pada tutupan ayat, sesungguhnya aku atasnya qawi amin. Jadi memiliki kekuatan, memiliki amanah. Penting sekali ini. Pekerjaan yang besar, yang berat, salah satu yang dipersiapkan, dibutuhkan qawi amin. Punya kekuatan, punya amanah. Kalau salah satunya hilang, rusak. Ya, kalau bahasa kemarin, punya skill kemampuan. Yang keduanya, orangnya itu amanah. Amanah itu
dia laksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diamanahkan. Ini nanti akan mengantarkan kepada keberhasilan. Poin yang ketiga. Ya, tiga kisah dalam Quran. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mu'allika ala hadil mawadhi'i salasati bikalamin nafisin. An kulu minhu ma yunasibul maqama. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan catatan tentang 3 tempat ini dengan satu kalimat yang sangat berharga. Kemudian aku akan nukilkan sesuai dengan pembahasan. Kata beliau, wayan bagi an ya'rifal aslah fi kulli mansibin. Sepantasnya seseorang itu mengetahui yang paling bermaslahat pada setiap posisi. Jadi semua urusan pekerjaan itu harus mampu untuk yang paling bermaslahat. Paling bermaslahat. Ya kalau contoh gampangnya, kalau urusan keuangan itu beda dengan urusan lapangan. Kalau urusan lapangan, cak-cak. Ya, tenaganya kuat. Karena memang urusan lapangan. Tapi kalau urusan misalkan perbendaraan, urusan ya kesekretariatan, itu membutuhkan orang yang halus, pikirannya jalan. Ya, saudara yang saya hormati, sama nanti tentara saja begitu kok. Bagian perang itu beda dengan bagian yang ngatur strategi. Kalau bagian perang, ya sudah, gimana ini? Entek ke? Mangkat entek ke? Ya. Gimana? Sikat. Oh, wes mangkat ya. Dia memang tugasnya cuma seperti itu kok. Tapi kalau suruh mikir, iki piye iki? Bukan kewajiban saya, bukan hak saya. Ini kata beliau sepantasnya mengetahui aslah min kulli mansib. Fa inal wilayata laha ruknani. Karena sesungguhnya kekuasaan itu ada 2 rukun. Jadi semua urusan itu ada 2 rukun. Al-quwwah wal amanah. Memiliki kekuatan, memiliki amanah. Sebagaimana kata Allah, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Al-quwwat fi kulli wilayatin bihasabiha. Kekuatan, tadi kita bahasakan kemampuan skill, itu sesuai dengan wilayah yang cocok dengannya. Contoh, fal quwwah fi imaratil harbi tarji'u ila syaja'atil qalbi wa ilal hibrah bil hurubi wal muhada'ati fiha fa innal harba khada'atun. Kekuatan dalam urusan perang. Berarti kalau kekuatan dalam urusan perang, siapa ini yang diangkat panglima perangnya? Yang diangkat panglima perangnya. Ya, kembali kepada satu keberanian hati. Berarti mentalnya mental baja. Pondel itu. Perang ya. Kalau perang misalkan mentalnya lemah, nggak bisa. Krungu suara bedil, jangankan bedil, krungu suara mercon, dredeg. Wah, ini jangan diangkat ini. Nanti komandan perang krungu suara meriam, wah, gigrik nanti nggak bisa berangkat. Iya. Kalau lihat kilatan pedang, biasa. Panglima perang, tapi ndelok peso dapur saja nangis. Ya ini nggak bisa ini. Jadi satu, ila saja'atil qalb. Kedua, ilal hibrati bil hurub. Punya pengalaman perang. Punya pengalaman perang. Ya, kalau punya pengalaman perang, itu bisa nanti. Yang kedua. Yang ketiga, memiliki muhada'ah, siasat. Siasat. Saya yang terkesan itu tentang perang melawan Persia apa Romawi yang ketika itu sama khalifah diangkat panglima perangnya itu Khalid bin Walid. Sampai ditulis dalam sejarah, beliau belum pernah menggunakan strategi peperangan melawan musuh kecuali pada peperangan itu. Jadi sampai nanti ada barisan belakang, barisan depan, samping kanan kiri, itu ada orang yang menyemangati membacakan ayat. Iya, ada nanti pokoknya matang sekali. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Lah ini saudaraku yang saya hormati, contoh kalau mau diserahkan satu urusan berkaitan dengan peperangan, itu tadi 3. Mentalnya kuat, punya pengalaman, punya siasat.
Apalagi yang namanya perang itu memang tipuan. Memang tipuan. Ada kalanya perang pas di daerah mana itu, kan ada jembatan di atas sungai besar. Itu di sekitar ya Irak, sekitar Iran. Ada sungai besar. Itu kalau tidak di atas sungai kalah. Akhirnya apa? Perangnya di atas sungai, setelah itu sungai jembatannya itu diputus. Jiglok kabeh itu. Lah ini namanya strategi, Ya. Saudara yang saya hormati, tiga ini. Wa ilal qudrati ala anwa'il qital. Kalau mau tambahkan lagi yang keempat, punya kemampuan bermacam jenis perang. Min ramyin wa ta'nin wa durbin wa rukubin wa kurin wa farin. Contohnya melempar. Ya, melempar. Jadi punya kemampuan, wah ini manah nembak ahli. Kemudian ta'nin, menusuk, memukul. Kemudian berkendara. Kemudian ya, wa kurin wa farin. Semua perkara yang berkaitan dengan perang itu dia faham. Dia faham. Ketemu wong sing misalnya fisiknya kuaker, itu gimana strateginya. Dia ahli. Wah ini kalau gelut tangan kosong kalah ini. Misalkan, saudara yang saya hormati, 4 disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wal qawwatu fil hukmi bainan nas. Sekarang kekuatan dalam masalah hukum. Menghukumi di antara manusia, tarji'u ilal ilmi bil adli allati dalla alail kitab wa sunnah wa ilal qudrati ala tanfidil ahkam. Kalau dalam masalah menghukumi di antara manusia, 2 punya ilmu ya tentang keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Yang keduanya punya kemampuan melaksanakan, mempraktekkan hukum. Itu kalau menghukumi di antara manusia. Ya kalau nggak punya nggak bisa. Nggak bisa. Punya ilmu ini bagaimana yang adil? Nggak bisa. Nanti nggak akan bisa tercapai. Saudaraku yang saya hormati, ini poin yang pertama tentang pentingnya kemampuan. Sekali lagi, dikembalikan kepada apa yang harus dia tangani. Apa yang harus ya dia tangani. Kamu nanti bantu urusan saya apa? Peternakan. Ya mudeng urusan peternakan. Kalau enggak akan mungkin lancar. Yang kedua, amanah. Punya kemampuan tapi enggak amanah, rusak. Punya kemampuan tapi enggak amanah, rusak itu nanti. Rusak. Saudara yang saya hormati, lah amanah ini tarji'u ila khasyatillah. Pertama, takut kepada Allah. Kalau seorang ada rasa takut kepada Allah, dia nanti akan amanah. Makanya yang perlu ditanamkan saudara yang saya hormati, rasa takut kepada Allah. Orang itu kalau sudah takut kepada Allah, walaupun sistem di sana sini bocor, karena ada gampang itu. Ya kita mau curang lewat sisi ini bisa ini. Ya lewat cara ini gampang. Tapi kalau orangnya takut kepada Allah, walaupun bocor sana sini, dia akan berupaya menambal. Bukan malah, wah kesempatan ini, mumpung bocor, teles. Iya, ini khasyatullah. Makanya tanamkan rasa takut kepada Allah dalam semua. Sampai pendidikan kepada anak. Anak itu kalau ditanamkan takut kepada Allah, nanti dimanapun dia akan senantiasa mengikuti ketentuan syariat. Tapi kalau enggak, ono pae wedi. Enggak ada pae, wah bebas. Salat ora, salat bapak ra ono. Tapi kalau pae ono, ya. Ini semua nanti. Saudara yang saya hormati, pertama khasyatullah. Yang kedua, alla yastari bi ayatihi samanan qalila. Yang kedua, jangan dia jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Yang kedua, amanah ini akan bisa dicapai kalau bahasa kasarnya ora doyan duit. Tapi kalau sudah doyan duit, wah rusak. Iya. Lawang jangankan kok sampai tingkatan perang. Perangnya bal-balan. Bal-balan kalau doyan duit, piye kowe ngalah ya. Nanti anggere gelem ngalah nanti sangoni sekian. Sudah itu. Enggak ada amanah. Enggak ada amanah. Hakim misalkan, bagaimana mungkin dia bisa menghukumi dengan adil kalau bahasa kita masih doyan duit? Masih doyan duit. Enggak mungkin bisa.
Iya, gimana? Menurut undang-undang kamu ya 15 tahun. Golek pasal lah, 5 tahun. Angger setahun gelem 100 juta. Iya, itu kalau orang yang punya uang sudah ya sumpeli lah. Saudara yang saya hormati, amanah kembali yang keduanya itu kalau orang itu tidak menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Yang ketiga, tarki khasyatin nas. Meninggalkan takut kepada manusia. Kalau orang masih dalam tekanan orang lain, sulit aman. Masih dalam tekanan orang lain, sulit aman. Orang yang amanah itu nggak takut sama orang. Isben, omongan dah. Nggak, saya nggak takut. Wahadil hisalu salasu allati itahada Allahu ala kulli man hakama ala nas fi qouli ta'ala. Maka 3 perangai ini Allah jadikan kepada semua orang yang menghukumi di antara manusia. Kata Allah, fala tahsyawun nasa wahsyauni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jangan takut manusia. Jangan takut manusia. Ya. Berarti tekanan wes. Saya enggak takut tekanan. Teroran, enggak takut diteror. Takutlah kepadaku, takut kepada Allah. Orang kalau takut kepada Allah, tadi kita sampaikan walaupun sistemnya bocor, aman. Aman. Tapi kalau orang saudara yang saya hormati nggak takut sama Allah, sistem yang rapat itu cari peluang. Cari peluang piye. Wah, kalau ini nanti konangan, kalau ini nanti konangan. Dia akan cari peluang supaya nggak konangan tapi dia bisa berbuat jahat tidak amanah. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan kalian jual dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Bahasa kita doyan duit. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang yang kafir. Ini rincian dari Syaikhul Islam Taimiyah. Kemudian, ijtima'ul quwwati wal amanati finnas qalilun. Tapi amanah dan kekuatan, ya, kemampuan di tengah-tengah manusia itu sedikit. Golek 2 ini bukan perkara yang mudah. Ada kadang orangnya jujur, amanah, takut sama Allah, ini nggak punya kemampuan. Lah piye wonge? Oh, itu wonge jujur. Urusan gawe plongo-plongo apa doae nanti. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Tapi ada orang yang punya keahlian ning licik. Jane wonge pinter itu. Urusannya itu Masya Allah ahli. Tapi sayangnya nggak punya amanah. Nggak punya amanah, ya rusak. Ya rusak. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, terkumpul 2 perkara ini di tengah-tengah manusia qalil. Sampai kata Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, Allahumma asku ilaika jildal fajiri wa ajzal thiqati. Kata beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku aduhkan kepadamu orang fasik kuat. Orang fasik tapi kuat. Berarti nggak punya amanah, punya kemampuan. Wow, kalau pintarnya jangan tanya mas. Iya, tapi ya itu tadi. Sayangnya orangnya fasik. Orangnya fasik. Sakapan itu ada curhatan. Jadi seseorang itu di satu tempat, dia kalau suruh urusan apa-apa itu lancar. Lancar, pengen ini lancar, pengen ini lancar. Tapi sayangnya itu tadi, fasik. Fasik. Fasiknya apa? Kadang misalkan mas turung ini ya, selesaikan ini. Harusnya misalkan standarnya cuman 5 juta, dia bikin angka 7 juta. Ning sing memperkerjakan dia itu tahu sebenarnya ini fajir ini. Tapi ya senang wes ben lah, sebenarnya urusan lancar. Kata Umar, aku berlindung, aku aduhkan kepadamu orang yang ini jildal fajir, orang fasik tapi punya kekuatan. Yang kedua, ajzasiqah. Ya Allah, aku adukan kepadamu orang yang terpercaya tapi lemah. Piye wonge? Wonge ora mungkin. Jadi nggak mungkin dia itu akan mencari-cari kesempatan, dia itu akan curang. Ora mungkin. Ya, tapi sayangnya nggak punya kemampuan. Nggak punya kemampuan. Lah kalau seperti ini, ya podo wae nanti urusan tidak akan lancar.
Saudara yang saya hormati, fal wajibu fi kulli wilayatin al aslah bihasabihi. Tapi kewajiban kita dalam semua urusan itu pilih yang paling bermaslahat sesuai dengan kondisinya. Contoh, fa idza ta'ayyana rajulani ahaduhuma aqdamu amanatin wal akharu aqdamu kuwatan. Kalau misalkan ada dua orang, salah satunya sangat amanah, tapi yang lain sangat kuat. Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Qadim anfa'ahuma litilkal wilayati. Dahulukan yang paling bermanfaat bagi keduanya untuk urusan itu. Wa aqalluhuma darara fiha. Yang paling sedikit bahayanya. Contoh sekarang, urusan perang. Urusan perang itu kalau ada orang amanah, sangat amanah, dengan orang yang sangat kuat kemampuan dalam perang. Apa tadi kemampuan yang sangat kuat dalam urusan perang itu? Satu, mental baja, syaja'atul qalb. Yang kedua, ya, tadi disampaikan oleh Syekh, satu memiliki mental yang baja. Kemudian yang kedua itu punya pengalaman perang. Yang ketiga punya siasat strategi. Yang keempatnya punya kemampuan urusan perang. Kalau sekarang yang bedil macam-macam, ya, punya kemampuan 4 itu. Tapi sayangnya nggak punya amanah, amanahnya kurang. Apa yang harus didahulukan? Kalau urusan perang itu ar-rajulul qawi syaja, laki-laki yang kuat pemberani, wa in kana fi fujur, walaupun dia memiliki kefajiran. Itu dikedepankan. Itu dikedepankan. Kenapa dikedepankan? Urusan perang ya. Amanah, tapi misalkan tadi nggak punya keberanian. Wonge amanah itu. Lah kendel apa ora? Ora kendel. Siasat perang nggak punya. Keahlian berperang, misalkan gelut ya, tinju macam-macam. Wah, dia itu singgol sidik nangis. Kan nggak mungkin bisa. Saudara yang saya hormati, seperti ini didahulukan. Ala rajuli dha'ifil ajizi wa in kana amina. Dibandingkan dengan laki-laki yang lemah, ya, walaupun dia amanah. Sebagaimana ditanyakan kepada Syekhul Islam, kepada Imam Ahmad, anir rajulaini, tentang dua orang, yakunani amiraini fil ghazwi. Yang keduanya itu berkaitan tentang urusan perang. Satunya kuat tapi fajir, yang lain soleh tapi lemah. Mana yang didahulukan dalam perang? Kata beliau, kalau fajir kuat, kuatnya untuk kaum muslimin, kefajirannya untuk dirinya sendiri. Jadi kekuatan dia itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau dia fajir, itu kefajirannya dia sendiri yang nanggung. Ya, orang yang soleh lemah, solehnya untuk dirinya, kelemahannya untuk kaum muslimin. Perang misalkan, wah puasanya kuat, ya, sholatnya kuat, dikirnya kuat. Ning bareng maju ke medan perang, waduh, kok ora kendel ngono, ingah-ingih misalkan. Itu kesolehan untuk dirinya sendiri, tapi ingah-ingihnya itu nanti berpengaruh kepada kelemahan kaum muslimin. Ini kalau tidak terpenuhi dua kriteria, berarti dipertimbangkan matang. Dipertimbangkan matang. Ya sama semua urusan lah. Semua urusan, ini urusan ini. Ada enggak yang qawi al-amin? Enggak ada itu. Ning diketemukannya tadi, orangnya punya kemampuan, orang amanah. Kondisi tertentu kadang bisa itu. Ini standarnya habis berapa? 5 juta. Sama dia pitu itu. Sing loro itu nyandi, dicelet bahasanya. Tapi kondisi tertentu, ya wis lah, masih masuk. Masih masuk. Tapi kalau wah nyeletnya wis sampai 5 juta, misalkan 5 kebutuhan, 5 nih sing diambil. Kalau sudah seperti itu, wah nanti dipertimbangkan lagi. Tapi ya wis lah, ya masih masuk itu wis ben. Dosane ben tanggung dia sendiri. Tapi urusan lancar. Seperti ini kalau tidak terpenuhi dua-duanya itu bisa. Itu saudaraku yang saya hormati, bisa dipilih yang memiliki kemampuan. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu, tsumma qala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan manhajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab. Kemudian
qala rahimallah. Jadi ini masih ucapan Syaikhul Islam Taimiyah. Kemudian berkata Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan jalan Nabi dalam pembahasan ini. Kata beliau, walidzalika kana Nabi sallallahu yastamilur rajula li maslahatin ma'a annahu qad kana yakunu ma'al amir man huwa afdalu minhu fil ilmi wal iman. Karena itulah kadang Nabi sallallahu mengangkat seseorang karena kemaslahatan yang keberadaannya itu bersama amir dia lebih utama dalam ilmu dan keimanan. Mungkin kalau dalam ilmu dan keimanan ada, contohnya perang. Ya, Abu Bakar. Kenapa nggak di panglima perangnya Abu Bakar? Kok dipilih misalkan Khalid bin Walid? Strateginya, keahliannya itu kalau dari kesolehan nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Tapi kenapa kok dipilih Khalid bin Walid? Tadi punya kekuatan tadi. Ini menunjukkan teladan Nabi SAW, pertimbangannya matang. Pertimbangannya matang. Contoh yang lain, muadzin. Kalau dipikir misalkan suaranya lebih keras dari Bilal, apa ada? Banyak. Banyak, sampai ada sahabat itu ketika turun ayat yang berkaitan tentang ini. Jadi jangan mengangkat suara melebihi suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Amalannya hapus. Begitu turun ayat ini langsung mulih neng omah meneng wae. Kemudian dia katakan, wah amalan saya hapus. Kenapa? Karena suara saya keras. Iya, kan ada orang kalau memang gawan bayi omongannya bianter, itu ngomong mbok irih-irih. Irih itu ya banter. Nah, itu kalau gawan bayi. Kalau saya pernah sampaikan ada orang, itu sampai wong ngira padu, itu enggak padu. Omongannya memang seperti itu. Saudara yang saya hormati, tapi kenapa dipilih Bilal? Ada sisi-sisi yang lain. Ada sisi yang lain yang dipertimbangkan. Wallahu ta'ala alam, ini saudara yang saya hormati, kesimpulannya, jadi untuk bisa mendapatkan dua terkumpul dalam diri seseorang qalilun, sangat sedikit. Golek wong amanah, punya kemampuan sithik. Ya, cuman sikap kita, coba lihat, ini yang dibutuhkan apa ini? Oh, yang dibutuhkan misalkan amanahnya, ya wis amanahi. Ya, kemampuannya kurang sedikit itu ya wes, karena ini yang penting amanai. Tapi kekuatannya yang dibutuhkan, ya sudah ambil itu walaupun dia fajir. Wallahu ta'ala alam. Tsumma lahasa kalamahu tawil, kemudian beliau meringkas ucapan yang panjang dalam catatannya terhadap ayat ini. Fal wal muhim fi hadal babi, yang terpenting dalam bab ini ma'rifatul aslah, bisa mempertimbangkan, mengetahui paling bermaslahat. Wa dzalika innama yatimmu bi ma'rifati maksudil wilayati. Cara mengetahui yang paling bermaslahat itu adalah sempurna dengan pengetahuan tujuan yang diserahkan kepadanya urusan. Tujuan yang diserahkan kepadanya urusan. Siji, soleh, yang kemarin kita kasih contoh. Urusan misalnya apa ini? Ini pengiriman barang itu nggawa truk gede itu, ya dia keahlian, pengalaman. Jadi nggawa truk kayak gitu sudah biasa dia. Tapi kesolehannya ya sholatnya Senin Kemis, iya misalkan. Tapi punya keahlian, ya wes lah sementara itu. Iya, ini contoh saja. Jadi tetap dipertimbangkan tentang tujuan dari kemaslahatan itu. Mengetahui jalan yang dimaksud. Fa'ida urifat al-maqasidu wal wasailu tamal amru. Kalau sudah diketahui tujuan wasilahnya, urusan menjadi sempurna. Ya, jadi kalau ada dua-duanya, Masya Allah. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, dilihat ini pekerjaannya urusan apa ini? Urusan apa? Dengan pertimbangan tadi. Ya, tujuannya apa, wasilahnya apa, mana yang lebih memungkinkan? Mana yang lebih memungkinkan? Oh ini, ya sudahlah, pilih yang ini. Tapi ada kalanya pilih yang memiliki amanah lebih besar. Contohnya tadi kita sampaikan urusan keuangan. Itu kalau nggak amanah, guys, kacau. Pilih yang punya amanah, walaupun keahliannya, yo kurang banget itu sebenarnya. Tapi dia amanah. Orang itu kalau kurang banget tapi amanah, sampai misalkan nulis, kemarin kita kasih tahu, kalau Nabiullah Yusuf itu tertib sekali. Tertib itu
pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Orang ndak dino malah untuk badi. Loh untuk badi itu pemasukan ra ditulis. Loh iki duit kok turah terus itu. Apa duit saya katut, ora katut. Tapi karena nggak tertib. Ada kalanya dibutuhkan. Nanti kalau orang amanah turah, ini bukan uang saya ini. Mesti saya keliru, dia akan cek. Allah Ta'ala alam. Wa kana rahimallahu ta'ala qad qala kalimatan taktubu bima'id dhahab. Dan sungguh beliau itu telah menulis satu kalimat yang ditulis dengan tinta emas. Ini menunjukkan luar biasanya tentang apa yang beliau sampaikan. Ini dulu. Nanti setelah itu akan dikisahkan tentang kisahnya. Ini ada seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wah, ini Masya Allah, nanti luar biasa apa yang akan disampaikan oleh penulis. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita Al-Qawi Al-Amin, memiliki kemampuan, memiliki amanah, sehingga semua urusan yang diamanahkan kepada kita lancar. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.